kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Selamat pagi, peserta didik SMA Immanuel Batu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, kita akan memulai dengan merenungkan sebagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Allah yang sangat baik, Kau memberikan kepada kami kesempatan dan kesehatan, sehingga pagi hari ini ya Bapa, kami boleh merenungkan sabda-Mu bersama-sama untuk mencari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ya Tuhan waktu renungan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau sendiri yang akan membimbing kami dan memberikan kepada kami hikmat-Mu ya Bapa, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami serahkan anak-anak-Mu, siswa-siswi SMA Immanuel Batu Tuhan, yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ya Tuhan waktu renungan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin.
Beberapa hari terakhir kita sudah banyak belajar tentang spiritualitas dalam pandangan Alkitab, yaitu sebuah relasi atau hubungan dengan Tuhan yang bisa kita wujudkan dalam berbagai hal, seperti ritual, penyembahan melalui pujian yang kita naikkan di hadirat Tuhan, perintah dan teladan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita contoh. Dan hari ini kita akan belajar bahwa spiritualitas juga bisa dinyatakan dalam bentuk ibadah. Setiap kita pasti pernah melakukan ibadah, terlepas dari apapun agamanya. Bagi kita, umat Kristen, ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan adalah ibadah minggu, ibadah pemuda remaja, KKR, dan masih banyak lagi. Lalu, apa makna ibadah buat kita semua? Apakah hanya sebuah rutinitas yang selalu kita lakukan sedari kecil, sehingga orang tua yang mengajarkan dan menuntut untuk beribadah? Dalam Alkitab, kata ibadah dapat diartikan sebagai pelayanan yang dilakukan oleh seorang abdi untuk tuannya, yang dilakukan dengan ketaatan, kesetiaan, dan dengan segenap rasa hormat. Ibadah juga bisa diartikan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena anugerah keselamatan yang Dia beri dengan mati di kayu salib. Sehingga rasa syukur itu mendorong kita untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, kegiatan ibadah seringkali diwujudkan dalam persembahan korban bakaran berupa lembu, domba jantan, burung dara, dan lain sebagainya. Seperti yang tertulis dalam kitab Imamat pasal yang pertama. Namun kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini memberikan kita anugerah dalam hal beribadah. Tidak ada lagi batasan ruang dan waktu untuk kita bertemu dengan Tuhan. Jika dalam Perjanjian Lama hanya imam-imam saja yang boleh bertemu dengan Tuhan dalam ruang suci dan maha suci. Tapi saat Tuhan mati, tirai bait suci terbelah dan kita, umat manusia, memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Banyak orang memahami ibadah dalam arti menghadiri kebaktian gereja, berdoa, menyanyikan pujian, dan memberikan uang persembahan. Kalau kita baca bersama-sama dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari ayat tersebut, Paulus mengatakan bahwa ibadah bukan hanya tentang liturgi, tapi terlebih dari itu adalah memberikan persembahan yang hidup sebagai ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati tidak dapat dipisahkan dari konsep persembahan diri, mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan konsep hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Kata mempersembahkan di dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan para imam yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ada syarat agar kurban berkenan kepada Tuhan dalam konteks ibadah Kristen. Yang pertama, Tuhan menerima persembahan yang hidup sebagai tradisi Perjanjian Lama, bahwa hewan hidup dalam tanda kutip bukan bangkai yang dipersembahkan. Namun berbeda dengan Perjanjian Baru, kurban Kristen tidak disembelih, mati dan habis dibakar karena kurban itu adalah hidup anak-anak Tuhan. Dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, versi firman Allah yang hidup, Samuel menjawab,
apakah Tuhan senang akan kurban bakaran dan kurban sembelihanmu sama seperti akan ketaatanmu? Ketaatan jauh lebih baik daripada domba sembelihan. Ia lebih senang jika engkau mendengarkan Dia daripada jika engkau mempersembahkan lemak domba-domba jantan kepadanya. Dari ayat tersebut, kita belajar bahwa bukan korban bakaran yang diminta Tuhan. Bukan seberapa banyak kamu memberikan persembahan. Bukan pelayanan yang dilihat manusia yang Tuhan minta. Tapi hatimu, hati yang tulus dan mau dengar-dengaran akan Tuhan. Hati dan hidup yang manut atau yang nurut sama Tuhan. Itu yang Tuhan minta dari kamu. Dan yang kedua, Tuhan menerima persembahan hidup yang kudus dan tidak bercela, yaitu yang menjauhi dosa. Sebagai manusia, tidak mungkin kita bisa terlepas dari dosa. Tapi kita pun diberi hikmat untuk bisa terhindar dari dosa. Dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-20, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Ayat ini mengingatkan kita untuk tetap datang, bertobat, minta ampun dan melekat kepada Tuhan. Walau kita manusia berdosa, jangan malah lari dari Tuhan. Karena Tuhan bilang dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menerima persembahan yang berkenan kepadanya, yaitu hidup yang selalu menyenangkan Dia. Perlu kita ingat bahwa ibadah yang sejati bukan urusan pribadi semata, melainkan tanggung jawab seluruh umat untuk menjadi satu di dalam Kristus, saling membangun dan melayani, seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah sejati pasti akan menghasilkan pola pikir yang serasi dengan kebenaran Allah. Ibadah yang benar harus dilakukan dalam roh yang telah diperbarui Tuhan dan diwujudkan dalam mempersembahkan totalitas hidup baginya, serta dalam kebenaran, yaitu hidup yang dibangun sesuai dengan tingkat pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah hidup yang Tuhan ingin agar memancar dalam kita. Jadi ibadah bukan hanya saat kita di gereja, tapi ibadah adalah setiap saat dan setiap waktu dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita kerjakan adalah sebuah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami haturkan kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang sangat cerah. Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan, boleh merenungkan sabdamu Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering mensalahartikan untuk peribadahan kami Bapa. Layakkan kuduskan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan diri secara total dalam mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk turut dengan
kehendak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan kami tidak jatuh ke dalam dosa. Kami sering jatuh bangun di dalam dosa, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menggendong kami, Engkau yang akan membalut kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami selanjutnya, jikalau anak-anak kami akan mengikuti pembelajaran, kiranya Tuhan yang penuh kasih akan memberikan hikmat, kepandaian, akal budi yang berasal dari Engkau, motivasi yang benar dalam belajar Tuhan. Kiranya Tuhan, roh-roh pemalas akan dihancurkan dari kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan aktivitas selanjutnya sampai dengan malam hari dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur